Halo teman-teman, kita kembali lagi di sesi unboxing. Nah, ya seperti biasa, unboxing selalu saya. Terakhir nanti saya akan banyak bantu unboxing. Cuma kali ini kita mau mengunboxing satu barang yang mungkin belum ada di sini ya. Kita dikirimi barang oleh G-Skill All-in-One 360. Ini G-Skill N-Key. Ya seperti biasa, saya akan membahas ini box ini menipu kamu atau tidak, yang kamu dapatkan ini nanti sesuai di websitenya atau tidak. Jadi sekiranya kalau kamu lihat box seperti ini kan ada siluetnya RGB di sini nih. Nah, yang kamu kan tahu nggak mungkin radiator ini tiba-tiba mengeluarkan cahaya dengan sendirinya, selangnya keluar cahaya dengan sendirinya. Jadi ini nggak nyala. Ini cuma dibuat seperti ini supaya kelihatan, oh wow, RGB. Yang nyala cuma pump covernya aja. Ini jelas kelihatan ya loh. Berarti kesan menipunya di sini tidak ada, aman, approve kalau ini. Jadi yang kita dapatkan ini satu packaging ini ya simpel sekali sini kalau menurut saya packagingnya. Kalau mau dilihat saya puter. Nah tampilannya seperti ini. Nih, ini nggak kelihatan mungkin ya. Dia untuk produk spek dan semua deskripsinya itu ada di sini. Jadi dia menggunakan radiator 360, berarti 12 cm kali 3. Pump speednya 5000 rpm, water plug dimensionnya itu ada di sini. Kelihatan? Di zoom aja nanti. Water plug dimensionnya di sini. Tubing lengthnya dia 420 mili, berarti 42 cm. Tubing materialnya dia ya kurang lebih sama seperti all-in-one pada umumnya. Rubber yang dilapisi oleh sleeving nilon. Radiator materialnya dia aluminium, garansinya 5 tahun limited. Untuk fan-nya kita dapat 3 fan, 12 cm dengan ketebalan 25 mili, berarti 2,5 cm. Speednya 2100 rpm plus minus 10%. Bearingnya dia menggunakan hydro bearing. Power consumption-nya dia 12 volt 0,23 ampere, 2,76 watt. Ini harusnya untuk satu fan, berarti kalau 3 fan kamu tinggal kalikan 3. Konektornya dia pakai 4 pin PWM. Nah, bagian sampingnya ya udah gini aja udah. Kiri kanan sama kayak gini. Oke, kita lanjut ke unboxing dalamnya. Kita buka, kita langsung menemukan warranty guide dan quick start guide. Ya seperti biasa, kita harus membaca ini dulu supaya kita bisa masang cooling ini gimana nanti. Quick start guide-nya dia itu dijelaskan bagaimana kamu masang ini untuk LGA-nya Intel 1200, 115X, 1366. Kemudian untuk AMD, AM4, AM3, AM3, TR4, kemudian untuk LGA 2000 series juga ada semua di sini. Oke. Warranty guide. Ya warranty guide ini ya kita harus baca lah, jangan sampai kamu nanti mengklaim garansi yang tidak di cover oleh vendornya. Cuma seharusnya kalau cacat ya nggak akan di cover udah. Sesimpel itu sih. Kita lanjut ke fan. Fan-nya G-Skill ya benar seperti kayak di cover depannya. Memang hitam nggak ada RGB-nya. Tapi dia ada damper karetnya supaya dia nggak berisik. Speknya sama 12 volt 0,23 ampere. Konektornya 4 pin. Ini kita dikasih 3 fan. Oke. Ini styrofoam supaya nggak rusak waktu dikirim nih. Ini kamu pasti penasaran lihat ini kenapa kok susah sekali bukanya. Tapi ya bener, packing itu harus seperti ini supaya kalau kamu dikirim-kirim nggak rusak. Kalau kamu buka ini langsung keluar, wah ya nggak berbentuk sampai sini. Radiator 360. Sebentar. Jadi gini, radiator itu kan harusnya nggak dijelaskan bagus lah. Kadang itu ada vendor water cooling yang menulis radiator ini ada fin aluminiumnya ini ada berapa banyak. Kan ratusan kan ya, mungkin kita menghitung satu-satu, jadi ya percaya aja ya loh. Ini radiator 360 pada umumnya. 360 dengan ketebalan standar lah ya. Kita ini ada contoh radiator yang kita sudah punya untuk dummy lah. Kurang lebih sama bentuknya, ketebalannya pun sama. Bahannya aluminium,
Sleevingnya dia nilon sleeving. Kalau kamu penasaran ini apakah gampang atau tidak untuk apa kabel manajemen, bukan kabel manajemen ya, apa untuk nekuk ini ketika masuk casing, ya ini contohnya. Nggak kelihatan. Nah, ini bisa ditekuk sampai kayak gini. Dia lentur. Jadi nggak terlalu apa ya? Kaku. Ya kaku. Hampir ngomong atos. Pompanya itu kita ada 3 pin addressable RGB. Jadi ini 3 pin ya. Jangan dituspul ke 4 pin, pasti rusak. Kemudian ini untuk pumpnya itu 4 pin BBM. Nah, base-nya dia itu copper base. Ya, copper base, tapi kali ini sudah ada by default dia sudah diberi thermal paste ini. Thermal paste-nya warna putih. Ya, saya nggak tahu ini thermal paste-nya pakai apa, cuma ya warna putih gitu aja ya. Kita sih berharapnya ini bukan pasta putih generic yang kamu dapat di itu loh, apa namanya, botol balsam itu loh, apa namanya Mat? Ya Mat. Oke, lanjut kelengkapan. Kelengkapannya simpel, cuma ada satu dos ini aja. Aksesorisnya. Nah, aksesorisnya itu TR4. Jadi bagusnya itu di G-Skill ini dia sudah nulis apa di plastiknya ini loh, TR4 set. Jadi untuk TR4 ini, kemudian untuk Intel 2011 Intel set. Oke. Ini yang harusnya tuh yang AM4 atau AM3 ini. Intel ini harusnya ada 2. Ya oke, ini untuk Intel berarti pakai ini. Ini semua dipakai untuk Intel 2011 sama LGA 115X 1200 1366 pakai ini. AMD. Kalau AMD kita tetap pakai M4, M3 sama M3 Plus. Kita tetap perlu apa? Backplate. Ya, backplate-nya mainboard. Ini tetap dipakai. Kemudian ada satu lagi untuk aksesorisnya ini. Jadi aksesorisnya ini isinya adalah mountingnya yang ke motherboard harusnya ya. Oh, ini untuk fan, bautnya fan. Oh sorry. Ini bautnya untuk kamu masang ini ke casing, baut pendek. Ini untuk fan. Ini untuk memasang unit pumpnya ke bracketnya. Kemudian ada ini hampir sama kayak gitu, punyanya ID Cooling yang apa? Mecha mounting ya. Apa ini namanya ya? Kita mau ngomong ini, sebentar. Biasa kan literasi tinggi. Ternyata literasi tinggi tidak membantu karena tidak ada namanya. Berarti saya kasih nama ini sedotan hitam besar dan kaku. Pap. Nah ini yang paling menarik. Ini ada pastanya. Pasta bawaannya, kelihatan nggak? Warnanya biru. Pasta bawaannya putih. Nah, kita pasti ya penasaran. Yang dikasih putih, bawaannya biru. Mana yang paling bagus ya? Nanti kita cobalah. Oke, kalau unboxing memang sampai sini selesai, end of story. Cuma kita nggak mau unboxing pada umumnya. Kita sudah menyiapkan platform 5950X. Nanti kita coba quick test di sini. Jadi nanti ini kita pasang, kita coba bentar-bentar. Penasaran toh, kan nggak mungkin kita mau unboxing nggak ada hasilnya. Nanti kalau sudah dites ini, berikutnya kalau ada round up ya nanti urusannya Ali itu nanti. Saya cuma bantu ini sampai mini tes ini aja, karena jujur saya penasaran sama G-Skill ini. Oke, sekarang kita pasang dulu ke sini. Oke, jadi kita sudah selesai memasang bracket untuk M4 ini. Jadi bracketnya terpasang seperti ini. Ini bracketnya M4, kemudian kita masih tetap menggunakan backplate-nya mainboard Asus ini. Jadi kalau kamu seneng gonta-ganti cooling,
backplate ini jangan sampai hilang, karena sekarang ini semakin banyak aftermarket cooling yang perlu backplate ini. Ya kalau hilang nggak bisa beli sih, ini beli di Tokopedia adalah atau e-commerce lain, nggak boleh sebut merek ya, lupa. Untuk mengunci di mainboard di bracket M4 ini, G-Skill menyediakan baut 2, per 2, dan ring metal 2. Jadi nanti kita masangnya baut dikasih per, ditutup dengan ring. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke fan. Fan ini kita sudah pasang 3. Nah, di manual booknya G-Skill itu menyarankan kita untuk pasang fan itu pakai baut, diberikan ring metal ini, baut dan ring metal ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kok harus pakai ring metal ini. Kalau kamu lihat, kita masang ini cuma pasang bautnya aja. Baut ini ada topinya, jadi akan menggigit kupingnya fan ini. Tapi kan ini ada karet dampernya. Nah, cuma cakupannya dia untuk menggigit karet dampernya ini nggak banyak. Itu sebabnya ada ring metal ini. Nah, kalau kita kasih ring metal ini, luas permukaannya yang dia bisa digigit itu lebih besar daripada kalau cuma pakai bautnya aja. Efeknya apa? Karena ini fan ini depan belakang pakai rubber damper, otomatis dia akan neken. Kalau neken ya getarannya dia akan diredam oleh karet ini. Jadi kalau teorinya kalau kamu mau membuat fan ini lebih silent ya kamu meredam getarannya dia. Jadi itu fungsinya ring metal ini. Oke, ini sudah terpasang semua. Berikutnya kita tinggal pasang di dashband. Kita coba ya benching tipis-tipis lah. Jadi N key ini sudah kita pasang di dashband kita. Kita pakai Crosshair 8 Hero, Ryzen 95950X dan Lord Chest Plank. Oh, lupa, sorry. Memori pakai T-Force, Team Extreme ARGB yang paling meriah ini pokoknya. Nah, cuma ini masalahnya. Kita baru sadar kalau ternyata fan-nya ini ada 3 kan. 3 fan, dan ternyata kita tidak diberikan converter untuk fan ini. Jadi kalau itu kita 3 fan, kita agak kesusahan masang konektor header fan di motherboard ini kan, pastinya itu. Nah, mungkin ini juga masukan untuk G-Skill untuk kedepannya supaya ya setidaknya untuk water all-in-one premium kayak gini dikasih lah splitter supaya mempermudah hidup kita kalau masang ini. Nah, untungnya kita di sini punya splitter punyanya ID Cooling FS04. Jadi ya pakai ini udah, nggak ada opsi lain soalnya. Jadi fan kita masukkan di header CPU fan yang primary. 3 fan ini akan dikontrol oleh header ini. Jadi ini untuk mempermudah hidup kita supaya kita tahu RPM-nya berapa dan tidak perlu ribet-ribet menyamakan RPM-nya. Kemudian untuk fan untuk all-in-one pump-nya masuk ke headernya all-in-one pump punyanya Asus. Oke, ini sudah terpasang semua. Sekarang kita lihat setting BIOS-nya. Kita sudah masuk BIOS. Di BIOS ini saya akan menunjukkan ke kalian settingan apa yang kita pakai untuk quick test ini. Jadi kita pakai Crosshair 8 Hero, Ryzen 9 5950X. BIOS-nya kita pakai 2502, ini masih belum diupdate ini. Jadi kita pakai yang terakhir kita pakai ini. Settingannya kita cuma pakai di Extreme, cuma di 2 tab aja yang kita perlu setting di sini. Extreme Tweaker, kita pakai overclock tunernya pakai DOCP. DOCP itu berarti XMP-nya AMD. Kita nyalakan, kemudian supaya lebih afdol lagi kita nyalakan PBO-nya. PBO-nya kita set di enable. Maksimum CPU boost clock-nya kita set ke 200. Ya agak greedy cuma nggak apa-apa. Untuk CPU core voltage auto. Tegangan lain auto. Nah, kemudian tab berikutnya kita lihat di tab monitor. Nah, ini kan fan-nya N-Key ini 3 fan ini kita masukkan ke, kita pakai splitter kemudian kita masukkan ke CPU fan yang yang primary. Ini settingannya seperti ini. Kita masuk ke Q fan. CPU fan kita pakai PWM dan fan profile-nya kita set ke turbo.
Nah, ini yang ada sedikit membedakan tuh di sini. Jadi untuk pumpnya kan kita pakai ke 4 pin ke all-in-one pump. Ini sengaja saya set seperti ini. Jadi PWM-nya kita kontrol. Jadi kalau temperaturnya 45 derajat, lebih rendah dari 45 derajat, RPM dari pompanya ini cuma 50% dari totalnya dia yang tadi 5000 sekian itu. Tapi kalau suhunya dia sampai 55, dia akan naik ke 65. Kalau sampai 60, dia akan jalan 100%. Nanti pada pengujian kita akan lihat ketika dia tambah panas apakah bener pumpnya ini RPM-nya naik atau enggak, kalau dingin dia turun apa enggak. Jadi kita tahu ini pompanya ini fungsi PWM-nya jalan apa enggak. Oke, kita save, kita lanjut ke pengujian. Jadi sekarang kita sedang mengetes N-key ini dengan kondisi PBO off. Jadi default, tanpa ada PBO nyala sama sekali. Kita ngetesnya karena ini cuma quick test, kita ngetes pakai Cinebench R20 jalan selama 5 menit. Ini sudah jalan pas ke 8. Suhunya average itu ada di 58 derajat. Dengan average CPU fan-nya dia ada di 1500 dan all-in-one pump-nya cuma 2500. Berarti ini kira-kira pump-nya cuma jalan separuh dari RPM seharusnya dia punya 5000 sekian itu. Untuk fan-nya dari 2000 jadi 1500 ya, berarti kira-kira 60%-an lah. Kalau dalam kondisi standar all-in-one 360 N-key ini ya more or less untuk all-in-one top tire kira-kira sama. Nanti kita tinggal ngetes saja ketika dia PBO on bagaimana. Karena biasanya kalau waktu kita tes pakai PBO on ini selalu TDP abuse, jadi ya kira-kira tegangannya ini pun masih akan naik. Ini kan tegangannya masih bersahaja, cuma 1,04 ini. Nanti kalau PBO on harusnya ya ada di kira-kira 1,2an lah kira-kira. Dari sana nanti baru bisa kita lihat. Average-nya dia kalau PBO off kan cuma, kelihatan di sini kan cuma full load ini cuma 3,9 giga. Jadi kita nggak bisa tahu apa suhunya dia paling panasnya seberapa kalau pakai default, karena ya masih kurang apa ya, kurang gahar mungkin ya. Nah ini karena kita pakai 5950X, 5 menit ini terasa lama sekali kalau Cinebench ini. Karena ini sudah pas 11 nggak selesai nih, 300 detik ini. Nah selesai akhirnya. Jadi dia average-nya ada di 58,9 TCTLT die. Kalau kita lihat CPU package-nya dia ada di 58. Maksimumnya ada di 65,4, minimumnya ada di 38,3. Oke, ini kondisi default. Nah, ini sebentar. Tadi kan kita sempat ngomong ya, kalau pompanya G-Skill ini kita set ke PWM. Jadi kalau dia dingin, RPM-nya akan turun. Ini kan sekarang suhunya cuma 35, berarti kan below 45. Berarti dia harusnya jalan cuma separuh dari RPM-nya dia. Harusnya ya 2500 ini bener ya. Nanti kita akan lihat ketika PBO on, ini baru bisa kelihatan PWM ini jalan apa enggak. Oke, sekarang kita lanjut balik ke BIOS, kita set PBO on, kita tes sekali lagi. Sekarang kita mencoba dengan kondisi PBO on. Jadi ketika PBO on, yang seperti saya bilang tadi, tegangannya jadi 1,25. Core clock-nya naik dari 3,9 jadi 4,4. Ya, average 4,4 lah. 4375 lah. Ini sudah jalan pas ke 7. Suhunya naik cukup jauh ini dibandingkan dengan PBO off. Di sini kalian bisa lihat all-in-one pump-nya dia itu langsung jalan di full speed-nya dia 5400, 5500. Begitu pula dengan CPU fan-nya. Nanti kita akan ada noise test-nya. Jadi kalau kamu penasaran dengan fan ini seberapa berisiknya, nanti kita akan sediakan. Jadi kita nggak pakai desibel itu, karena percuma kamu dikasih angka desibel, kamu yang nggak tahu 50 itu sampai seberapa berisiknya. Jadi kita langsung pakai mic, kamu dengarkan sendiri bunyinya bagaimana, kira-kira mengganggu atau tidak. Ini masih pas 9 ya, sama kayak tadi, karena ini pakai Ryzen 5 5950X. Ini 5 menit yang lama sekali, karena biasanya kalau kita ngetes 5 menit pakai proses yang cupu-cupu itu paling ya 2-3 kali loop. Ini 11 ya, Kak, mari-mari ya. Oh ya, kita selama menguji ini, suhu ruangan kita itu ada di 20
Suhu remote AC sih 25, tapi suhu ruangannya ini ada di 26-an ini. Oke, ini sudah selesai nih. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini untuk PWM-nya. Kamu lihat ini kalau suhunya turun. Nah, all in one pump kan langsung turun loh, dari 5.000 jadi 2.400. Berarti kita tahu kalau fungsi PWM dari pumpnya G-Skill ini jalan. Kita bisa lihat selama pengujian tadi, itu suhunya ada di maksimumnya ada di 83. Average-nya dia ada di 78 ya, tapi mungkin sambil kita ngecek kayak gini ya turun karena nambah dingin ya. Jadi average ya mungkin ada di 82, 81-an lah kira-kira. Ya kalau melihat patokannya sama yang kemarin kita ngetes sama IK, kira-kira kalau untuk top tire seperti ini ya sudah more or less sama. Oke, sekarang kita ke satu langkah terakhir. Kita kan penasaran sama pasta warna biru. Nah, ini apa? Kita nyoba apakah pakai pasta biru ini performanya jadi lebih bagus atau tidak. Oke, sekarang kita mencoba pasta biru ini. Ya, penasaran sih ini isinya apa. Ya kita berharap aja semoga ini isinya bukan sabun colek krim ekonomi. Kalau sepintas dilihat warnanya sama kayak KPX ya. Cuma karena kita sudah tiap hari pakai KPX, nyoba KPX. Tadi waktu ngasih pasta ini ada yang berbeda sih. Konsistensinya agak beda sih sama KPX. Jadi ya kita lihat aja isinya apa nanti. Ya, kita nggak tahu juga isinya apa, cuma ya kita menerka-nerka aja lah. Kalau bagus ya mungkin KPX, mungkin. Cuma ini begini loh ya, ini karena kita quick test, kita nggak akan bisa melihat perbedaan yang signifikan sekali kalau kamu ganti pasta defaultnya dia yang putih sama mungkin pasta biru ini kalau lebih bagus. Jadi kamu harus menunggu tes round up yang kayak biasanya kita lakukan itu, karena biasanya itu butuh waktu untuk melihat pasta ini curing time-nya berapa lama. Oke, sekarang kita sudah menggunakan pasta biru misterius ini di NQ ini dengan kondisi PBO on. Kita bisa lihat kalau skornya jadi 11.375. Kira-kira ini sudah naik beberapa ratus poin dari waktu kita pakai pasta putih itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu mungkin suhunya sekarang cuma 80,5, mungkin ya turun 2 derajatan lah ya. Tapi either way 2 derajat tetap dia peningkatan. Akhirnya dia terreflektif sekali dengan core clock-nya dari Ryzen 9 ini. Dia sempat nyentuh ke angka 4425, 4450, ya itu akan membuat skormu jadi naik. Memang platform, kalau menurut saya loh ya, menurut saya pribadi platform paling enak untuk menguji thermal paste dan cooling itu sebetulnya pakai Ryzen. Karena Ryzen ini kalau kamu punya cooling yang bagus sekali, dia akan benar-benar mengikuti dari performa coolingmu itu. Semakin dingin dia akan semakin kenceng naiknya. Ya tapi dengan catatan kalau headroomnya dia masih ada untuk naik ya. Kalau untuk RPM fan dan pompa ya ceritanya nggak jauh berbeda dari yang pakai pasta putih tadi sih, karena memang suhunya sudah 79-80-an, jadi akan jalan full. Jadi sementara kalau kita cuma ganti pasta aja, Cinebenchmu naik ya 150 poin lah, lumayan loh, kan nggak bayar. Bawaannya dapat langsung. Kalau kamu tanya ke saya dari awal enaknya pakai pasta putih atau pasta ini, ya terserah kamu. Kalau kamu mengejar performanya dia ya kamu ganti pakai yang biru. Tapi kalau kamu habis beli ini terus bingung besok mau makan apa, ya ini dijual, lumayan lah. Ya 75.000 kan Indomie dapat 1 dus lah paling enggak. Jadi ini kalau kamu pakai pasta yang bagus sama jelek itu nanti akan kelihatan kalau dikeluarkan grafiknya, kamu logging dan kamu buat grafiknya. Achievement clock sama suhunya itu nanti akan kelihatan. Cuma karena berhubung kita quick test ya, saya tampilkan ini aja. Oke, ini tesnya sudah selesai. Maksimal ada di 80,9, average di 79. TCTLT die dan package sama kurang lebih lah, plus minus 1 derajat. Berarti pasta biru ini benar-benar membantu menurunkan panasnya Ryzen ini. Berarti dia transfer panasnya antara prosesor dengan
waterblock CPU-mu itu akan semakin bagus dengan menggunakan pasta biru ini, karena dia lebih bisa mengantarkan panas lebih baik daripada yang silikon putih tadi itu. Berarti yang putih tadi itu memang pure pasta silikon putih salep balsem pada umumnya itu. Ya tapi semoga nggak salep balsem yang kita nemu satu salep isinya 15.000 itu. Terlaluan kalau pakai itu. Oke, ini sudah selesai semua quick testnya kita. Kalau nanti ada tes yang lebih mendetail lagi, mungkin kita akan membuat round up lagi. Cuma nanti kita masih menunggu beberapa model-model baru lain yang akan keluar, jadi sekali jalan. Noise test, Mas. Noise test. Noise test sebentar lagi. Kita akan nambahkan noise test nanti sebentar lagi setelah ini. Jadi kita matikan AC-nya kita dan kita matikan semua sumber suara supaya kamu ngerti nanti noise test fan ini berisiknya seperti apa. Jadi kalau kita noise test itu kita langsung pakai bunyi fan-nya. Kita nggak pakai decibel band satuannya itu, karena kamu nggak dikasih decibel band satuannya misalnya keluarnya 60 atau 65 ya. Kita nggak ada gambaran juga toh. 65 decibel band itu seberisik apa gitu loh. Jadi ya idealnya pakai mic kita rekam bunyi fan-nya. Cuma gini, kamu yang harus tahu, kita di open test band. Jadi di depannya fan ini tidak ada penghalang apa-apa. Jadi ini pure tanpa halangan fan-nya. Fan itu kalau semakin kamu kasih halangan kayak filter, kemudian ada kabel-kabel di depannya, itu kan anginnya akan nabrak, itu akan ada menyebabkan bunyi tambahan gitu loh, noise tambahan. Jadi ya itu yang harus kamu garis bawahi mengenai pengetesan noise-nya kita. Kalau buat saya gini, kalau noise itu relatif ya, karena noise itu kalau kamu sudah asik bermain game, logikanya konsentrasimu sudah nggak akan ke noise-nya fan ini. Belum lagi kalau kamu main game pakai headset, tambah kedengeran. Jadi kalau kamu mencaci maki Cooling dengan alasan ini fan-nya terlalu berisik atau apa, itu agak absurd sih. Kecuali kalau kamu ngerender dan di kantormu nggak boleh dengerin musik, itu bener. Nah, pertanyaan berikutnya begini, kalau kamu sudah tahu itu berisik, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu sudah tahu fan-nya berisik dan kamu tahu fan yang tidak berisik itu Noctua, kamu nggak beli Noctua tapi kamu nyinyir berisik, ya sama aja. Karena dengan nyinyir tidak akan membuat fan-mu jadi anteng, bos. Oke? Sekarang noise test. Jadi kalian sudah mendengarkan noise-nya bagaimana ketika dia kondisi idle dan full load. Berisik atau tidak, itu relatif, tergantung telinganya orang sendiri-sendiri. Jadi itu penilaiannya ini fan berisik atau tidak, saya kembalikan ke kalian sebagai pendengarnya. Nah, ini akan menutup dan mengakhiri unboxing dan mini review yang panjang ini. Tapi ada satu poin lagi yang saya mau bahas ke kalian, itu mengenai kan yang paling santer sekarang kan ini loh, letak radiator dan pompa. Nah, letak radiator dan pompa itu gimana yang benar dan yang baik dan benar. Ini kalau radiator taruh di bawahnya pompa nanti nggak jalan, kalau ditaruh di mana-mana nggak jalan. Gini loh bos, kamu tak bilangi, ya toh. Itu konten baru keluar kapan? 2019 paling enggak kan? 2020 mas. Gondrong? Baru banget. 2020? Ya wes 2020 ya toh. Sekarang pertanyaan saya begini loh, kamu tahu all-in-one? Ini ada dari tahun berapa? Bisa tak? Nggak ngerti toh dari tahun berapa. Seingatku sih dulu waktu awal keluar itu 2011-2012. Itu sudah satu dekade bos. Kontennya baru keluar hari ini. Dan kamu bilang itu salah. Ya salah. Tapi apakah terus gara-gara itu kamu beli water cooling, kamu taruh tempatnya salah, langsung rusak? Enggak toh. Tetap jalan kan? Jadi gini loh. Kembali lagi, kalau kamu kamu beli all-in-one, yang kamu cari apa? Performa atau penampilan? Kamu cari performa ya kamu ikutilah pedoman yang ada itu. Tapi kan kalau kamu cari performa, kalau harus peletakannya seperti itu kan jadi tidak cantik di beberapa casing. Tapi mostly orang yang beli all-in-one pasti akan cari penampilan. Jadi ya sudah, take it for granted, selesai. Kalau saya, apapun itu, mau peletakannya bagaimanapun selama dia tidak nyeleneh sekali, itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Karena pengalaman saya ngomong berpuluh-puluh tahun, sawangannya 20 tahun, berbelas-belas tahun pakai all-in-one, buat all-in-one, itu nggak pernah ada satupun yang rusak karena
oh ini apa pompanya ada di bawahnya radiator atau radiator di atasnya pompa, itu nggak pernah ada yang rusak gitu loh. Kalau pompanya mati bolak-balik, itu lain ceritanya loh ya. Pompa mati sama karena peletaan itu beda loh. Pompa bisa mati karena peletaan, tapi itu butuh waktu yang cukup lama untuk membuat pompa itu mati karena airnya nggak jalan. Biasanya itu akan langsung kelihatan kalau airnya nggak jalan, itu pompamu akan berisik. Nah, jadi itu mungkin kita akan bahas di konten berikutnya yang lebih panjang lebar lagi. Tapi sementara dari saya untuk G-Skill ini oke. Untuk cooling dengan ini harga berapa? $179. Performa yang ditawarkan oke. Kalau buat saya oke. Dan saya juga mengapresiasi G-Skill ini karena RGB-nya dia tidak terlalu banyak. Cuma di pumpnya aja. Karena kan saya nggak suka RGB, no odong-odong for life. Jadi buat saya oke. Cuma dibandingkan dengan yang lain-lainnya bagaimana, nanti kita akan coba ngatur waktu dengan platform yang baru ini. Karena yang kemarin kita round up kan pakai 3950X. Ini sekarang kan kita pakai 5950X, baru IK kemarin yang Elite sama ini. Sekian review unboxing dan mini review NQ 360 dari kita. Buat saya Dewa Air ini oke. Boleh dilirik kalau tersedia di sini. Kenapa kok Dewa Air? NQ itu berasal dari bahasa Sumeria, Pak. Artinya Dewa Air. Nah, kalau kamu tanya ke saya, Sumeria itu di mana? Mesopotamia, Ngetan Siti, via Wikipedia. Mesopotamia di mana? Saya nggak tahu ya. Apa susahnya googling kan hari ini? Hoax apa enggak? Nggak tahu. Di-verified sendiri. Oke? Kalau kalian suka dengan literasi tertulis, lihat ke website kita. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe, follow, dan like Instagram ya, Mat? Instagram, dan apa lagi? Jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. See you!